Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, materi kita adalah pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Kita mulai untuk pangkat 0. Silahkan kalian buka halaman 33 sampai 34. Perhatikan tabel 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Kalian lihat kembali materi pembagian bilangan berpangkat. Ya, ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Sehingga ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, kalau kita jabarkan akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Demikian juga untuk penyebutnya. Sehingga ini menjadi 32 per 32. Dan nilainya adalah 1. Dapat kita simpulkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Ini sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Demikian juga yang penyebutnya. Ini juga bernilai 1. Bisa kita simpulkan 4 pangkat 0 sama dengan 1. Baris ketiga. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Ya, langsung saja untuk yang ini kita kosongi menjadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. Yang bawah min 3 pangkat 7 dibagi min 3 pangkat 7 berarti menjadi min 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, semoga kalian bisa memahami. Kita lanjutkan. Ya, berarti misalnya ada bilangan 6789 pangkat 0. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1. Oke. Dapat kita simpulkan A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Berikutnya kita lanjutkan bilangan real tak 0 pangkat negatif. Ada di halaman 34. Perhatikan tabel. 1/2. Ya, 2 di sini maknanya adalah 2 pangkat 1. Ya. Perhatikan untuk berikutnya 1/2 atau boleh juga ditulis dari 1 dibagi 2. Ya, satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Kalian ingat tadi yang baru saja kalian pelajari, pangkat 0 itu adalah nilainya 1. Jadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1, prosesnya adalah 2 pangkat 0 dikurangi 1. 0 kurangi 1 adalah negatif 1. Ya, berarti kita simpulkan 1/2 pangkat 1 bisa ditulis 2 pangkat negatif 1. Baris kedua 1/4 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Atau 1 dibagi 2 pangkat 2. Satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Prosesnya menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Simpulannya 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Baris ketiga 1/8. 8 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, 1/2 pangkat 3-nya kemudian kita ubah 1 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Sehingga prosesnya menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Kesimpulannya adalah 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Tolong diperhatikan, 3 di sini positif saat menjadi penyebut, sekarang ini jadi negatif 3. Yuk pelan-pelan dipahami. Ya. Oke, sekarang 1/32.
bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 5. Kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan real tak 0 pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 5. 1/81 kita ubah menjadi 1/3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4. 1/216 sama dengan 1/6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat negatif 3. Oke, kesimpulannya adalah A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Tolong diperhatikan, yang tadinya pangkat negatif, ya, setelah berbentuk pecahan ini 1/N-nya menjadi positif. Iya, tentu ada syaratnya, A tidak boleh sama dengan 0 dan A bilangan real, N-nya bilangan bulat. Ya, untuk tambahan informasi bisa kalian pelajari lebih lanjut ada di halaman 37. Nah, seringkali kita mendengar istilah berapa toh jarak rumahmu dengan sekolah. Ada yang mengatakan 3 kilometer. Nah, itu berarti 3.000 meter. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, kilo pengertian kilo di sini ada 1 kilo adalah 10 pangkat 3. Oke, kadang kita mendengar 1 mega. Nah, ini adalah 1 juta atau 10 pangkat 6. Nah, kuota berapa giga toh? Nah, 1 gigabyte. Ya, itu artinya adalah 1 juta byte. Kita tulis 10 pangkat 9 dan seterusnya. Ya, untuk yang mili. Nah, mili ini biasanya kemasan produk yang cair, ini berapa mili itu satuannya. Ya, itu 0,001. Kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan adalah 10 pangkat negatif 3. Ya, mikro. Di pelajaran biologi atau fisika ini seringkali dipakai satuan ini mikro, nano. Ya, silahkan ini tabel ini kalian lengkapi. Oke, kita lanjutkan ke halaman 43 bentuk akar. Ini memang sedikit agak rumit, tetapi usaha untuk kalian pahami. Ya, tulisan ini dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif di mana akar kuadrat A dikuadratkan sama dengan A. Akar, ini baca, akar pangkat N dari A. Ya. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika B pangkat N sama dengan A. Ya, untuk saat ini pokoknya kalimat ini sudah kalian anggap saja kalian paham. Kita lanjutkan ke menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar A tambah C akar A sama dengan, perhatikan di sini, ini punya faktor sekutu akar A. Sehingga akar A-nya dikeluarkan, kita tinggal mengoperasikan B ditambah C. Demikian juga kalau tanda operasinya di sini adalah pengurangan. Ya. Kemudian yang nomor 3, akar kuadrat AB. Di sini artinya adalah AB itu artinya A kali B. Jadi akar kuadrat A kali B sama dengan akar A bisa dipecah ya, akar kali akar B. Oke. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif maka berlaku. Nah, kalau tadi perkalian ya di sini pembagian. Ini maka pembilangnya di akar, penyebut juga di akar. Sekali lagi, silakan pelan-pelan kalian pahami. Kita lanjutkan contohnya ini.
Akar kuadrat dari 75. Ya. Kita cari faktor dari 75 yang satu diantaranya bisa kita tarik akar atau merupakan bilangan kuadrat. Ya, 75 sebenarnya bisa 15 kali 5, tetapi 15 dan 5 tidak bisa kita tarik akar. Sehingga kita cari yang lain yaitu 25 dan 3. Nah, kemudian kita pecah jadi akar 25 kali akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Tanda kalinya di sini boleh dihilangkan. Ini tetap maknanya adalah 5 kali akar 3, tetapi tanda kali tidak perlu ditulis. Akar 500. Ini kita cari faktor dari 500 yang merupakan satu diantaranya adalah bilangan kuadrat. Oke, yaitu 100 kali 5. Ya, kita pecah di akar 100 kali akar 5. Akar 100-nya adalah 10. Akar 5-nya tidak kita dapatkan bilangan bulat. Ya, kita tulis 10 akar 5. Akar dari 0,000081 sama dengan, ini artinya adalah 81 per 1 juta. Akar 81-nya yaitu 9. Ya, akar kuadrat dari 1 jutanya adalah 1000. Sehingga kita tulis menjadi 0,009. D, 7 akar 3 tambah akar 48 dikurangi akar 192 sama dengan 7 akar 3. Akar 48-nya kita ubah menjadi 16 akar 3. 192-nya kita ubah menjadi 64 kali 3. Ya, akar 16-nya adalah 4. Akar 64-nya adalah 8. Karena di sini punya faktor sekutu yaitu akar 3, akar 3, akar 3. Kita tinggal mengoperasikan yang di depan saja ini. 7 tambah 4 dikurangi 8 yaitu 3 akar 3. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian kerjakan, terutama halaman 46, nomor 2 ABC, halaman 47, 4 ABC, halaman 49, nomor 13 A, D, G, dan C. Bukan berarti hanya ini yang kamu kerjakan, ya. Kalau memang kamu ingin lebih paham lagi, ya semua soal kamu kerjakan. Tapi khususnya nomor ini kalian kerjakan seperti biasa, ditulis pada buku catatan, hasil difoto dan kirim via WA Japri ke kuis. Waktu pengiriman maksimal Minggu 16 Agustus pukul 16.00. Dan tidak jangan lupa angka, huruf, dan tanda ditulis dengan jelas. Ya, oke, untuk menambah motivasi kalian, ada sedikit lagu. Judulnya adalah Menuntut Ilmu.
Ya, sekian anak-anakku, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.